Kita lanjut di bagian berikut. Section 4, Language Focus, Imperative Sentences. Artinya ada di sini. Imperative sentence is a sentence that expresses instruction, warning, command, request, or invitation. There are two main categories, yaitu positive and negative imperative sentences. Oke, intinya kalimat imperatif adalah kalimat yang memberikan perintah ya, peringatan atau ajakan, permohonan gitu. Dan dia bisa dalam bentuk positif dan negatif. In positive imperative, we use the base verb. Example, collect the organic rubbish. Kumpulkan sampah yang organik. It means we want someone to collect the rubbish. Artinya kita mau ada orang yang kita minta tolong itu untuk mengumpulkan sampah yang organik. Lalu bentuk negatifnya, the negative imperative sentences tell someone not to do something. Example, do not forget to wash your hands. Or, don't forget to wash your hands. Jangan lupa cuci tanganmu. Oke, ini dalam bentuk negatif. Himbauan juga, tapi dalam bentuk negatif. It means we want someone to not forget to wash their hands. In the sentence, we want someone to not forget to wash their hands. Pada kalimat ini, kita menghimbau orang tersebut untuk jangan lupa mencuci tangan. Oke, seperti itu. Mudah bukan? Nah, yang ketiga atau bagian B, read the text in section 3 again and underline the imperative expressions. Oke, jadi misalnya di sini Pak Rahmansyah dan Galang ya. Galang, let's clean up our yard. Nah, ini termasuk bentuk ajakan juga ya, himbauan. Let's clean up our yard. Okay, that's a good idea. Let's do it, Dad. Bagian berikut, match the imperative sentence with each picture. Jadi ada 8 gambar, lalu imperative sentence-nya di tengah ini. Kakak kasih huruf di sini A, B, C, dan seterusnya. Oke, yang pertama ada do not litter. Kemudian separate the rubbish, don't burn the garbage, dan seterusnya. Oke, kita lihat gambar yang nomor 1. Ini seseorang sedang membuang atau mungkin merecycle ya. Ini ada simbol recycling di sini. Oke, kira-kira mana nih yang cocok untuk nomor 1? Coba kalian lihat dulu pilihannya. Ya, that's G. Put the plastic bottle into the recycle box. Ya kan? Ya. Yang kedua, that's D. Recycle the plastic waste. Lalu yang ketiga, ada gambar orang mau membakar sampah ya. Nah, kira-kira mana nih pernyataan yang tepat? That's C. Don't burn the garbage. Non-organic. Kira-kira apa ya di sini? Yes, that's F ya. Don't put leaves in the non-organic bin. Jangan taruh dedaunan di sampah yang non-organik gitu. Taruhlah di tempat sampah yang organik. Seperti itu. Number 5. Seseorang lagi lari kemudian membuang sampah. Nah, ini tindakan yang tidak terpuji ya. Jadi, himbauannya adalah A. Do not litter. Jangan buang sampah sembarangan.
Number 6. Coba adik-adik jawab dulu dengan pause video ini. Ya, don't throw the rubbish in the sewer. It's for number 6. 7. Organic, non-organic, apa ya kira-kira? Ya, that's B. Separate the rubbish. Number 8, dan yang terakhir di sini, clean your room. Next, now write some imperative about the following situation. Jadi ini ada gambar ruang makan gitu ya. School canteen, kantin di sekolah. Yang di sini kita bisa lihat berantakan, terus piring-piring berserakan, sisa makanan tidak dibuang gitu ya. Nah, jadi di sini diminta untuk buat kalimat imperatif ya dengan melihat gambar ini. Oke, contoh nomor 1-nya misalnya seperti ini. Do not leave the glasses and plates dirty. Jangan biarkan gelas-gelas ini dan piring ya kotor. Artinya dibersihkan ya, dicuci. Nah, lalu yang kedua, dispose the food scraps properly. Artinya buanglah sisa makanan ini dengan baik. Artinya dengan baik di sini jangan sampai dibuang di jenis tempat sampah yang berbeda, yang harusnya organik menjadi dibuang di tempat yang non-organik kayak gitu. Lalu yang ketiga, organize the dining table. Ini juga penting ya. Tata lagi ya meja makan dan kursinya. Lalu yang keempat, do not leave the dining table messy. Ini juga bisa ya. Jangan biarkan atau tinggalkan ruang makan, meja makan ini yang berantakan ya. Jadi habis makan itu kita rapikan gitu, sisa makanannya, kemudian piring, gelas itu diangkat, dibersihkan lagi, dilap lagi mejanya. Seperti itu. Oke, yang kelima silakan adik-adik buat contoh lagi yang seperti ini ya. Dan bisa ditulis di kolom komentar. Kakak akan berikan feedback. Oke, bagian berikut viewing and writing. Look at the process of recycling tissue paper. Draw an arrow from one picture to another to show the correct order. Ya, ini kakak sudah coba gambarkan ya. Anak panah dari mana kita proses membuat daur ulang kertas tisu gitu. Nah, pertama ini adalah menyiapkan air gitu ya. Setelah itu menyobek-nyobek kertas tisunya. Lalu sini dihancurkan. Lalu selanjutnya ditaruh dalam semacam kawat gitu ya. Lalu dituangkan kayak adonan gitu ya. Lalu selanjutnya dicetak gitu ya. Dan setelah itu bisa digunakan lagi. Oke, ini secara garis besar seperti ini. Kita akan lihat teksnya. What materials or equipment do you need to recycle tissue paper? Di sini listnya, kakak coba tulis. Ada fork, tissue paper, bowl, mesh wire, water, and box. Ya, ini material and equipment-nya. Yang berikut, underline the action words from the list that you need to talk about the process. Ya, di sini kita kasih garis bawahi atau kasih centang boleh kata-kata dari list ini yang bisa digunakan untuk menceritakan proses tadi, membuat recycling kertas tisu. Kita ada fill, tear,
use, cut, drop, decorate, lift, stick, weight, put, beat, and pour. Ya, yang bisa kita gunakan kalau berdasarkan cerita tadi yang kakak jelasin, fill kita bisa gunakan. Oke. Kemudian tear. Tear ini menyobek-nyobek. Drop. Kita bisa pakai drop. Lift. Mengangkat. Oke. Decorate. Decorate tadi kita nggak melihat ya. Ada proses itu. Decorate. Use. Cut. Tadi juga nggak ada. Apalagi selanjutnya? Wait. Ya, nunggu beberapa waktu. Beat. Ini mengaduk ya. Mengaduk, mengocok. Pour. Pour ini menuangkan. Okay, procedure text. Procedure text can be used to describe activities that include several steps to achieve the goal of doing a simple DIY or do-it-yourself project. The structure of the text is in the table. Jadi, yang tadi kita sedang bahas ini namanya adalah procedure text. Yang mana kalau bahasa singkatnya itu kayak memberikan tutorial ya, step by step membuat sesuatu. Nah, itu namanya procedure text. Tabel di sini the goal of the activity, maksudnya tujuan dari procedure text itu apa? An indication of what you are trying to do or make, ya, indikasi apa yang kamu mau coba buat atau lakukan. Materials ini adalah bisa dari materi atau bahan, alat yang dibutuhkan untuk membuat project tersebut. Kemudian steps adalah urutan langkah-langkah dalam membuat project tersebut ya. Dan ini biasanya kayak yang pertemuan sebelumnya ya. How to clean the yard dan contoh-contoh lain itu step by stepnya jelas. Langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, jadi itu procedure text. Look at the process of recycling tissue paper again and answer the questions. Number 1, what is the goal of the activity? Kira-kira goal dari aktivitas atau project mendaur ulang kertas tisu ini apa? Ya, goalnya adalah how to recycle tissue paper. Yang kedua, what are the materials or equipment needed in the process? Alat dan bahan yang dibutuhkan apa? Ya, tinggal kita lihat tadi ya, kembali di atas. We need bowl, wire mesh, tissue paper, fork, water, and cake pan. Dan yang berikut, what are the steps in making recycled tissue paper? Nah, ini misalnya yang pertama. First, fill the bowl with water. Lalu yang berikut, tear the tissue paper into small pieces. Dan yang berikut, drop paper into the water. Jadi, kertasnya taruh ya di air, beat paper with a fork until its fibers. Kertasnya dihancurkan ya sampai kelihatan serat-seratnya. Next, pour fibers into the cake pan. Kertas yang tadi yang sudah dihancurkan ditaruh di tempat kayak ini ya, tempatnya tatanan kue itu. Push wire mesh under the mixture. Jadi taruh kawat yang tadi di bawah campurannya, di bawah adonannya. And then lift it up, diangkat, and wait for it to dry. Dan kita tunggu sampai mengering. Section 6, your turn writing. Let's do a do-it-yourself DIY project. You are going to make a pencil case using a used plastic bottle. Look at the pictures. What do you need to make the pencil case? Apa yang diperlukan untuk membuat tempat pensil seperti ini?
Kita akan lihat. Oke, di sini kita perlu isi materials and equipment untuk menghasilkan tempat pensil seperti ini. Ya, untuk bagian bahannya, materials, kita ada 2 plastic bottles, ya, beads, manik-manik gitu ya. Ya, next zipper, resleting. Terus kita butuh stickers yang ini. Nah, alat yang kita butuhkan adalah scissors and glue gun, gunting dan lem tembak. Oke, itu aja ya yang dibutuhkan material and equipment-nya. Now, complete the sentences with the correct action words or verbs to describe the steps. Look at the pictures to help you. Nah, lengkapi kalimat ini ya dengan kata-kata kerja yang sesuai dengan aktivitas di gambarnya, gitu. Misalnya yang pertama, first, blank the bottles into a half. Berarti cut, ya. First, cut the bottles into a half. Next, after that, blank the zipper to the bottle using glue. Berarti stick, tempellah resleting ini di botolnya menggunakan lem tembak. Next, blank the bottle using beads and stickers. Ini adalah decorate. Hiasi botol ini menggunakan manik-manik dan stiker. And number 4, your pencil case is ready. Tempat pensilmu sudah siap atau sudah jadi. Oke, yang berikut, answer the questions berdasarkan latihan sebelumnya. How many plastic bottles do we need to make a pencil holder? Ada berapa botol plastik yang dibutuhkan? Yeah, that's 2 plastic bottles. What do we use to cut the bottles into a half? Apa yang kita gunakan untuk memotong botolnya menjadi 2? Ya, scissors. Number 3, what is the glue for? Lem ini untuk apa digunakan? Ya, stick the zipper to the bottle. And next, when should we stick the zipper to the bottle? Kapan kita melem resletingnya dengan botolnya? Ya, after we cut the bottles. And the last one, what do we use to make the pencil case more beautiful? Apa yang bisa dilakukan untuk membuat pencil case-nya itu lebih cantik, lebih indah? Ya, we use stickers and beads. Oke, seperti itu adik-adik untuk chapter 3, unit 3. Untuk bagian berikutnya adalah latihan-latihan. Silahkan adik-adik latihan sendiri ya dengan teman atau dalam kelompok. Semoga membantu. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.